Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya, di sini gue akan sedikit bahas Manga Black Clover chapter 261. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih sama kalian semua nih guys, sama kalian semua. Buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar gak ketinggalan video-video baru dari gue. Mantap, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, ke grup-grup kalian, grup ibu kalian, biar banyak anime lovers atau ibu yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Ya guys, akhirnya gue buat video lagi ya setelah absen seminggu gitu. Seminggu gue udah gak upload video. Akhirnya gue upload video lagi gitu. Dan kalian tenang, walaupun telat seperti biasa. Kalau telat, gue pasti gak bakal upload satu video doang. Pasti langsung ngejar ke review selanjutnya. Jadi abis nonton video ini, kalian bisa lanjut ke review chapter selanjutnya, yaitu 262. Oke, mantap. Terus juga, walaupun gua telat ya, walaupun review gua telat, tapi kalian tetap harus tonton guys. Kenapa? Karena di setiap review gua nggak cuma nge-review doang gitu, tapi juga ada teori-teori di dalamnya. Makanya kalau kalian nggak mau ketinggalan teori-teori, ya tetap tonton video gua, oke? Mantap. Oke, jadi seperti yang tahu di chapter sebelumnya, di chapter 260, setelah mengalahkan Dante, Black Bulls kembali kedatangan anggota Dark Riot lainnya, yaitu Zeno. Nah, kedatangan Zeno ini menjadi malapetaka bagi squad Black Bulls. Yang dimana pada akhir chapter sebelumnya kita melihat Zeno telah berhasil menculik kapten mereka, yaitu Kapten Yami. Dan tentunya peristiwa terculiknya Kapten Yami ini membuat luka yang cukup besar bagi squad Black Bulls, terutama Asta. Nah, pada chapter kali ini kita akan melihat kondisi squad Black Bulls setelah kehilangan kapten mereka. Seperti biasa, di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dari kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Oke, kalau gitu langsung aja yang pertama, kembali pulang ke Kerajaan Clover. Jadi, pada awal chapter, di sini kita melihat bahwa para anggota Black Bulls atau squad Black Bulls telah kembali ke Kerajaan Clover. Dan di sini pun mereka langsung mendapatkan perawatan dari Dr. Owen. Di sini terlihat Dr. Owen sedang memeriksa Asta, dan pada saat diperiksa pun keadaan si Asta sendiri masih tidak sadarkan diri ya guys. Ya mungkin setelah kehilangan Kapten Yami, si Asta ini tubuhnya sudah nggak kuat lagi guys, sehingga si Asta ini pingsan dan tidak sadarkan diri. Tapi, walaupun saat itu dia tidak sadarkan diri, di sini Dr. Owen menjelaskan bahwa kehidupan Asta tidak dalam bahaya, yang itu artinya si Asta saat ini sedang baik-baik saja, guys. Tapi anehnya, guys, di sini efek hitam dari tangan kanan Asta tidak menghilang, masih menghitam seperti sebelumnya. Dan sayangnya, Dr. Owen benar-benar tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi dengan tangan Asta, sehingga dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Ya mau gimana lagi guys, di Kerajaan Clover sendiri pengetahuan tentang iblis itu masih sangat minim. Soalnya kan kita tahu ya kekuatan iblis itu dilarang. Jadi wajar aja kalau kasus-kasus kayak kutukan iblis atau apa itu jarang bisa disembuhin di Kerajaan Clover. Selagi memeriksa Asta, di sini Dr. Owen juga menyinggung soal Golden Dawn yang hancur. Ya, ternyata kabar Golden Dawn yang telah hancur juga sudah tersebar di seluruh penjuru Kerajaan Clover guys. Untungnya, seperti arahan Dr. Owen di sini, Kerajaan Clover cepat mengirimkan penyihir penyembuhnya atau penyihir dokter-dokternya lah istilahnya untuk merawat Golden Dawn. Walaupun sama-sama diserang oleh Dark Riot sama seperti Golden Dawn, di sini Dr. Owen bersyukur bahwa squad Black Bulls yang terlibat hanya menderita luka ringan aja. Ya memang sih ya guys, luka yang mereka dapatkan di bagian fisik itu memang terbilang ringan. Tapi coba kalian lihat baik-baik ekspresi dari squad Black Bulls, khususnya Finral dan Vanessa. Dari ekspresi mereka terlihat jelas bahwa luka yang mereka dapatkan lebih ke luka mental guys, bukan luka fisik. Di sini terlihat jelas bahwa mereka masihlah sangat shock dengan apa yang terjadi dengan Kapten Yami. Dan gue yakin dengan kejadian ini, tentunya Kerajaan Clover tidak akan tinggal diam. Makanya dalam waktu dekat ini, rapat kapten akan segera diadakan. Dan gue yakin tentang Golden Dawn maupun Kapten Yami pasti akan masuk di topik pembahasan para kapten nanti. Patut kita tunggu langkah apa yang akan diambil oleh para kapten untuk menyelamatkan Kapten Yami dan juga William. Lanjut yang kedua, sihir asli Grey kemungkinan bukan transformasi. Oke, jadi selain memeriksa luka Asta, di sini Dr. Owen juga terlihat sedang memeriksa Gauss. Dan di sini tiba-tiba Dr. Owen terkejut seakan-akan tidak yakin bahwa Gauss benar-benar terluka akibat serangan dari pedang besar. Kenapa Dr. Owen bisa terkejut? Sebenarnya si Dr. Owen ini terkejut bukan karena luka guys, tapi lebih ke metode penyembuhan
yang dilakukan oleh Grey. Ya kan kita tahu ya, saat Gauss terluka, yang mengambil tindakan pertama untuk menyembuhkan Gauss adalah Grey. Dan ternyata penyembuhan yang dilakukan Grey ini sangat luar biasa guys. Ya di sini Dr. Owen mengatakan bahwa ini lebih dari sekedar pemulihan, Jaringan tubuh Gauss seakan-akan telah dibuat kembali. Nah, dari sini si Dr. Owen berasumsi bahwa kemungkinan sifat asli dari sihir Grey bukanlah transformasi. Lalu kalau bukan transformasi, kira-kira apa ya? Kalau kita lihat dari perkataannya Dr. Owen, yang dimana di sini dia berkata bahwa seakan-akan jaringan tubuh Gauss dibuat kembali. Gue ulangin lagi ya, dibuat kembali. Sejauh ini sih teori yang gue dapat, kemungkinan sihir Grey ini dapat menciptakan sesuatu zat-zat atau molekul-molekul pada sebuah objek, baik itu benda maupun makhluk hidup guys, sehingga apapun bisa dibuat atau diubah oleh Grey. Ya intinya sihir Grey ini berhubungan dengan sihir penciptaan. Tapi untuk menciptakan sesuatu, si Grey ini nggak bisa langsung nyiptain gitu aja. Harus ada objek yang harus dia ubah gitu, harus ada wadahnya istilahnya. Sehingga banyak yang berteori bahwa kemungkinan sihir Grey ini adalah sihir penciptaan ulang. Sekali lagi, penciptaan ulang. Tapi ini baru teori aja guys, bisa benar bisa enggak. Nah itu mengapa sebelumnya Dante mengkategorikan sihir Grey sebagai sihir tingkat arken. Ya karena si Dante sudah melihat kebenaran dari sihirnya si Grey guys. Tapi balik lagi, ini masihlah sebuah teori. Jadi bisa benar, bisa enggak. Kalau kalian sendiri gimana? Kalian setuju gak sama teori ini? Atau kalian punya teori dan pendapat sendiri? Kalau punya, jangan lupa tuliskan di komen, oke? Lanjut yang ketiga, tangan hitam Asta masih bisa digerakkan. Oke, selanjutnya yang terjadi kita melihat Asta telah terbangun dari tempat tidurnya. Dan di luar dugaan, ternyata tangan hitam atau tangan kanan Asta masih bisa digerakkan. Berarti, perkataan Dr. Owen sebelumnya bahwa Asta baik-baik saja, itu benar guys. Buktinya sekarang Asta bisa menggerakkan tangan kanannya seperti biasa. Tapi, kalau tangan Asta ini tidak kenapa-napa, atau si Asta ini tidak merasa sakit, kenapa penampilannya tetap seperti itu? Tetap menghitam. Nah, ada kemungkinan ini adalah salah satu efek samping yang terjadi akibat kontrak iblis. Ingatkah kalian guys? Pada saat Asta melakukan kontrak iblis, salah satu syaratnya adalah dengan menumbalkan bagian tubuh Asta kepada si iblis. Yang dimana bagian tubuh yang dipilih adalah tangan kanannya. Jadi kontrak iblis yang dilakukan Asta ini memiliki efek samping dapat mengubah bentuk tubuh yang ditumbalkan menjadi layaknya tubuh iblis, bukan tubuh manusia lagi. Itulah alasan kenapa tangan kanan Asta penampilannya tidak berubah, walaupun bisa digerakkan dengan normal. Dan ini baru tangan kanan aja loh guys. Kalian bayangkan kalau saat itu si Asta menumbalkan seluruh tubuhnya. Mungkin saat ini penampilan Asta akan layaknya seperti iblis beneran gitu. Wujudnya kayak iblis beneran, udah bukan manusia lagi. Untungnya yang ditumbalin cuma tangan kanannya aja. Tapi banyak juga yang berpendapat bahwa kontrak yang dilakukan Asta kemarin merupakan cara yang salah dalam menggunakan kekuatan iblis. Atau bisa dibilang si Asta ini salah dalam melakukan negosiasi guys. Negosiasi si Asta ini terbilang terlalu beresiko bagi Devil House-nya. Masih ada cara lain untuk menggunakan kekuatan iblis atau melakukan kontrak iblis tanpa mengubah bentuk tubuh dari Devil House-nya, sama seperti yang dilakukan oleh Dark Riot. Bagaimanakah caranya? Patut kita tunggu. Lanjut yang keempat, katana Kapten Yami tersimpan di dalam Grimoire-nya Asta. Oke, sesaat setelah terbangun, kita melihat Grimoire Asta yang tiba-tiba terbuka. Dan yang lebih mengagetkan lagi guys, ternyata Grimoire Asta tersebut mengeluarkan katana milik Kapten Yami. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa katananya Kapten Yami tersimpan di dalam Grimoire-nya Asta? Ada teori yang mengatakan bahwa kemungkinan Grimoire Asta ini bisa menyimpan benda lain selain ketiga pedangnya dengan syarat benda tersebut harus sudah dialiri oleh kekuatan anti-sihir. Sama seperti katana Kapten Yami yang sebelumnya digunakan oleh Asta untuk mengalahkan Dante. Tapi ada juga yang mengatakan katana Kapten Yami ini bisa berada di dalam Grimoire-nya Asta karena di katana tersebut mengandung sihir kegelapan. At least itu adalah sihir dari Kapten Yami, yang dimana kita tahu sihir kegelapan merupakan sihir yang dapat terhubung dengan kekuatan atau dunia iblis. Jadi karena hal tersebut, katana Kapten Yami bisa cocok dengan Grimoire-nya Asta. Tapi balik lagi guys, itu semua masihlah sebuah teori. Bahkan teorinya gue bilang sangat liar ya.
belum bisa dipastikan kebenarannya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian setuju gak sama teori yang gue sebutkan tadi? Atau kalian punya teori dan opini sendiri? Kalau punya, jangan lupa tuliskan di komen, oke? Kita sharing-sharing bareng-bareng. Tapi, dengan munculnya katana Kapten Yami, ini juga sempat membuat mental Asta kembali terguncang. Dengan hanya melihat katana Kapten Yami, itu membuat Asta kembali mengingat penyesalannya karena tidak bisa menyelamatkan kaptennya, guys. Makanya ketika melihat katana tersebut, di sini Asta langsung bergegas dengan emosional untuk segera menyelamatkan Kapten Yami. Walaupun pada akhirnya ada sosok yang menghentikan Asta. Siapakah sosok tersebut? Kalau gitu langsung aja. 5. Munculnya wakil Kapten Black Bull, Nuts. Oke, jadi seperti kita tahu sebelumnya, setelah Asta melihat katananya Kapten Yami, mental dari Asta kembali terguncang, guys. Dan dia pun bergerak dengan gegabah dan penuh emosional untuk menyelamatkan Kapten Yami. Tapi sesampainya di luar gedung, tiba-tiba tubuh Asta tidak bisa digerakkan. Dan seketika ada satu sosok yang menyapanya. Kau mau kemana? Dan disinilah seketika Asta juga sadar bahwa hal yang membuatnya tidak bisa bergerak adalah sihir dari orang tersebut. Orang tersebut memiliki sihir bayangan, dan kemampuan yang dia gunakan kepada Asta ini mirip seperti kemampuan Kageshibari no Jutsu milik Renara di anime Naruto. Dan karena dia memakai sihir bayangan, tentu kalian tahu dong siapa orang tersebut. Ya, orang itu adalah wakil Kapten Black Bulls. Tapi sebelum gue menyebutkan namanya, mending kita balik ke cerita manganya dulu. Ya, di sini wakil kapten tersebut memperingatkan Asta bahwa saat ini dia tidak akan bisa menyelamatkan Kapten Yami. Ditambah lagi, di kerajaan Spade ada 2 orang lagi yang kekuatannya sama seperti Dante. Di sini si wakil kapten juga mengatakan bahwa diri Asta yang sekarang bukanlah sosok yang pemberani, tapi lebih ke sosok orang bodoh yang gegabah. Tapi walaupun begitu guys, saking khawatirnya Asta dengan Kapten Yami, di sini dia tetap kekeh untuk menyelamatkan Kapten Yami. Lalu si wakil kapten pun berkata, "Kenapa tidak tinggalkan dia saja?" Dan Asta membalas, "Aku tak tahu siapa kau, tapi apa yang kau tahu tentang Kapten Yami?" Dan di sini pun wakil kapten tersebut berkata, "Aku sangat mengenalnya." Ya iyalah, kenal ya guys, namanya juga wakil kapten, masa nggak kenal sama kaptennya sendiri, kan aneh. Dan si wakil kapten ini juga mengatakan, kalau dia kalah, atau kalau Yami kalah, itu hanya karena dia bodoh. Sontak perkataan dari si wakil kapten tersebut membuat Asta marah dong, dan Asta pun mengeluarkan pedang Demon Destroyer-nya untuk melepaskan belenggu dari sihir bayangan milik si wakil kapten. Tapi itu percuma guys, karena di sini Asta kembali ditahan oleh sihir bayangannya si wakil kapten tersebut. Dan seketika dia berkata, "Orang yang tidak bisa mengalahkanku tidak akan bisa menyelamatkan Yami. Itu salahmu karena terlalu lemah." Nah, sontak perkataan tersebut sedikit membuat Asta tersadar bahwa saat ini dirinya memanglah lemah. Dengan kenyataan yang saat ini terjadi pun membuat air mata Asta keluar guys. Melihat Asta yang menangis tersebut pun, akhirnya si wakil kapten membuka jati dirinya kepada Asta. Dan untuk pertama kalinya kita melihat visual dari wakil kapten Black Bulls ini guys. Dan benar seperti perkataan gue sebelumnya, ternyata si wakil kapten ini benar seorang pria, cuma memiliki rambut yang panjang. Di sini dia juga berkata kepada Asta untuk jangan cemas karena Yami masih hidup. Nah, kenapa dia bisa yakin kalau Yami masih hidup? Di sini gue berasumsi bahwa si wakil kapten ini sebenarnya sudah tahu sistem atau cara kerja dalam menciptakan pohon klipot. Kemungkinan ada jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat pohon klipot benar-benar tercipta guys. Makanya di sini si wakil kapten berani bicara kalau Yami saat ini masih hidup. Nah, tapi siapa sih sebenarnya si wakil kapten ini? Kan dari tadi gue ngomongnya wakil kapten. Nama sebenarnya siapa? Woi, siapa bang? Siapa nama sebenarnya? Sabar guys, gue kan review ngikutin alur manganya gitu. Jadi satu-satu, sabar. Ya, jadi pada akhir chapter, di sini kita akhirnya mengetahui identitas dari wakil kapten Black Bulls tersebut. Dan dia bernama Nuts. Atau kalau pengucapan Jepangnya, Nahato. Ya, jadi si Nuts ini sudah pulang dari kerajaan Spade ke kerajaan Clover guys. Dan kepulangan si Nuts ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor kekalahan Black Bulls. Yang kedua, menggantikan Yami di rapat para kapten. Dan yang ketiga, dia sendiri sudah menyelesaikan penyamaran atau penyelidikannya di kerajaan Spade. Oh ya, pada akhir chapter di sini si Nuts juga berkata bahwa dia akan mengajari Asta untuk menggunakan kekuatan iblis dengan benar. Loh, emang iya? Emang dia pengguna iblis? Kalau gitu, kita langsung aja ke pembahasan yang ke-6. Nuts adalah pengguna kekuatan iblis. Oke, jadi pada saat Nuts membuka identitasnya kepada Asta, di sini terlihat tiba-tiba muncul tanduk atau wake dari kepala Nuts. Sontak hal tersebut membuat Asta bertanya-tanya dong, apakah si Nuts ini juga pengguna kekuatan iblis? Dan pada akhir chapter pun kita semakin diperjelas bahwa Nuts benar-benar pengguna kekuatan iblis guys.
Karena narasi pada akhir chapter telah menjelaskan bahwa si Nuts sendiri telah mengetahui cara untuk menggunakan kekuatan iblis. Dan untuk kedepannya, dia akan menjadi mentor bagi Asta dalam menggunakan kekuatan iblis, guys. Gak cuma itu aja, bahkan di akhir panel chapter 291 ini terpampang dengan jelas sosok iblis yang dimiliki oleh Nuts. Iblis Nuts ini terlihat memiliki tubuh yang kecil dibandingkan dengan iblis yang selama ini kita lihat, guys. Dan sebenarnya jenis iblis kecil seperti ini sudah pernah diperlihatkan gambaran ke kita sekilas pada saat ilustrasi Dante saat gerbang iblis terbuka. Kalau kalian lupa, ini gambar yang gue kasih tahu. Nah itu. Ya, di situ juga terlihat sosok iblis kecil yang sama seperti iblis Nuts. Karena iblisnya kecil, ada kemungkinan iblis milik Nuts ini merupakan iblis tingkat rendah, tidak seperti milik Dark Triad yang merupakan iblis superior. Tapi hal tersebut tetap tidak menutup fakta bahwa Nuts merupakan pengguna dari kekuatan iblis, guys. Dan tentunya dirinya pasti lebih kuat dibandingkan orang biasa. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana caranya si Nuts ini dalam mendapatkan kekuatan iblis? Di sini gue mempunyai dua teori. Yang pertama, jadi selama si Nuts menyelidiki kerajaan Spade, dia juga menyusup atau menyamar sebagai Dark Disciple atau pasukan dari kerajaan Spade. Karena kan kita juga tahu ya, kalau Dark Disciple itu juga memiliki kekuatan iblis yang dibagikan oleh Dark Triad. Dan teori yang kedua adalah, karena si Nuts ini sudah lama menyelidiki Dark Triad dan juga kerajaan Spade, kemungkinan si Nuts ini sebenarnya sudah tahu cara membuat kontrak atau berkomunikasi dengan bangsa iblis dengan mandiri, sama seperti yang dilakukan oleh Dark Triad. Ya, pokoknya bahasa gampangnya si Nuts ini sudah tahu cara mendapatkan kekuatan iblisnya dengan dirinya sendiri, nggak usah pakai bantuan orang lain lagi, dia udah tahu caranya gitu. Prosesnya dia udah tahu. Dan karena dia merupakan pengguna kekuatan iblis, jadi ada kemungkinan si Nuts ini juga memiliki dua sihir, guys. Kira-kira sihir kedua Nuts seperti apa ya? Patut kita tunggu. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang Manga Black Clover chapter 261. Dan karena videonya udah telat, jadi kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan Manga Black Clover chapter 262. Let's go! Oke, jadi masih di video yang sama tapi di hari yang berbeda karena gue udah berganti baju dan gue syuting juga di hari yang berbeda. Dan udah gue bilang ya tadi, karena udah telat makanya di video kali ini bakal ada dua pembahasan. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan Manga Black Clover chapter 262. Jadi sorry aja nih guys, kalau di video kali ini durasinya bakal panjang karena ada dua pembahasan dalam satu video. Dan ini adalah bukti kalau gue tidak meremehkan kota kalian, gue tidak meremehkan wifi tetangga kalian. Makanya video kali ini sengaja buat panjang gitu guys. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk pembahasan Manga Black Clover chapter 262. Oke, jadi seperti yang kita tahu yang udah kita bahas pada chapter sebelumnya, chapter 291, wakil Kapten Black Bulls yang baru kita ketahui namanya adalah Nuts telah pulang ke kerajaan Clover dan menunjukkan jati dirinya kepada Asta. Nah, pada pembahasan chapter kali ini, kita akan melihat kelanjutan reaksi dari Asta setelah mengetahui bahwa Nuts adalah wakil Kapten Black Bulls. Dan kira-kira langkah apa yang akan dilakukan Nuts di kerajaan Clover selain mengajari Asta untuk menggunakan kekuatan iblis. Ya, sama seperti di pembahasan sebelumnya, di sini gue juga udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang ada di Manga Black Clover chapter 262, guys. Kalau gitu langsung yang pertama, nama iblis Nuts, Gimo Delo. Oke, jadi seperti yang kita lihat pada awal chapter, di sini Asta terlihat sedikit terkejut saat mendengar bahwa Nuts akan mengajarinya untuk menggunakan kekuatan iblis. Tapi yang lebih menarik di sini adalah sosok iblis kecil yang tiba-tiba bisa berbicara, guys. Ya, di momen ini si iblis kecil tersebut bertanya kepada Nuts, "Hey Nuts, siapa si cebol ini atau siapa si kutet ini?" Memang ya guys, yang namanya iblis itu nggak ada akhlaknya gitu. Di sini dia ngatain Asta pendek atau cebol gitu atau boncel. Padahal dirinya sendiri juga kecil gitu, emang gak ngaca ini iblis. Sampai-sampai perkataan si iblis tersebut di sini dibalas oleh Nuts. Di sini Nuts mengatakan, "Sayangnya kamu lebih pendek daripada dia, Gimo Delo." Nah, di sini Nuts memanggil iblis kecil tersebut dengan sebutan Gimo Delo. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa nama iblis kecil tersebut adalah Gimo Delo, guys. Oh ya, by the way, di sini Gimo Delo membantah bahwa dirinya pendek. Dia mengatakan bahwa tubuh kecil yang sekarang hanyalah tubuh sementara. Nah, dari narasi ini sempat ramai teori bahwa ini adalah salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan Nuts kepada Gimo Delo, sehingga Gimo Delo mau bekerja sama dengan Nuts. Ya, banyak yang berteori bahwa dalam menjalin kontrak dengan Gimo Delo atau dengan iblisnya, di sini Nuts menjanjikan Gimo Delo tubuh atau wadah baru.
Tapi balik lagi, itu barulah sebuah teori guys, bisa benar bisa enggak. Kalau teori itu benar, berarti ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh Devil House atau pengguna iblis dalam melakukan sebuah kontrak, nggak selalu dengan pertukaran tubuh. Contohnya aja kayak Dark Riot yang menjanjikan perpindahan dunia kepada bangsa iblis. Tapi kita balik lagi ke cerita manga. Di sini, Asta kembali terkejut oleh Nuts yang dapat berbicara dengan iblisnya secara normal guys, tanpa masuk ke alam bawah sadarnya. Di momen ini tentunya semakin membuat Asta yakin bahwa Nuts benar-benar mengerti dalam menggunakan kekuatan iblis. Lanjut yang kedua, sebagian besar anggota Black Bulls tidak kenal dengan Nuts. Oke, selanjutnya kita melihat Asta sedang memperhatikan sarung Grimoire Nuts, yang dimana pada sarungnya tersebut terdapat logo atau lambang Black Bulls. Nah, karena masih penasaran, di sini Asta kembali mempertanyakan tentang kejelasan identitas Nuts yang merupakan wakil kapten Black Bulls. Dan di sini pun Nuts kembali meyakinkan Asta bahwa dia benar adalah wakil kapten Black Bulls. Ya walaupun seperti yang Nuts bilang, itu semua adalah keputusan sepihak dari Kapten Yami. Dan di sini Nuts juga memaklumi atau tidak heran jika ada anggota lainnya yang tidak tahu atau tidak kenal dengan dirinya guys. Karena si Nuts ini hanya pernah satu kali aja ke markas guys. Sontak itu membuat Asta bingung dan bertanya dong, kenapa bisa begitu? Kenapa begitu? Dan jawaban Nuts adalah karena dia membenci Yami. Ya gue yakin sih kata benci di sini bukan benci yang sebenarnya, tapi lebih kayak apa gitu jelasinnya, gue juga bingung nih. Ya kalian paham lah kalau sama sahabat sendiri kadang suka dilebih-lebihin gitu. Ya kayak majas-majas gitulah. Tapi dari momen ini kita bisa wajar atau tidak akan heran kalau nantinya akan ada anggota Black Bulls lagi selain Asta yang akan kaget dengan kemunculan Nuts. Lagian si Yami juga sih ya guys, masa dia sebagai kapten gak pernah membicarakan si Nuts kepada anggota-anggotanya, apalagi sama anggota-anggota baru kayak Asta gitu. Kan harusnya dijelasin. Aduh gimana sih ini kapten barbar. Lanjut yang ketiga, masih ada waktu untuk menyelamatkan Kapten Yami dan William. Oke, selanjutnya di sini ada narasi yang cukup menarik guys. Ya, jadi di sini Nuts mengatakan bahwa masih ada waktu untuk menyelamatkan Kapten Yami sebelum dia mati. Sontak itu membuat Asta bertanya dong, bagaimana kamu tahu? Dan Nuts pun menjawab, karena saya telah menyamar di kerajaan Spade selama ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa si Nuts sendiri sebenarnya sudah tahu cara kerja atau sistem dalam menciptakan pohon klipot atau sistem untuk membuka gerbang underworld. Sehingga dia bisa berasumsi bahwa Yami masih bisa diselamatkan. Dan seperti yang terjadi di banyak anime-anime atau cerita-cerita, ya biasanya tuh untuk membuka sebuah gerbang antar dunia, biasanya memang nggak bisa instan guys. Ada jangka waktu yang dibutuhkan agar gerbang tersebut sepenuhnya terbuka. Nah, ini juga membuktikan bahwa di kerajaan Spade, si Nuts ini nggak hanya menyelidiki tentang iblis, tapi dia menyelidiki semuanya yang ada di kerajaan Spade. Kayak tentang Dark Riot, ataupun agenda-agenda Dark Riot, ritual-ritual Dark Riot, dan masih banyak lagi guys, termasuk penciptaan pohon klipot. Ya pokoknya informasi dari Nuts ini sangat dibutuhkan untuk membantu kerajaan Clover mengambil langkah selanjutnya. Lanjut yang keempat, Asta meminta Nuts untuk menjadi mentornya. Oke, jadi sebelumnya kan kita tahu ya bahwa Nuts mengatakan kepada Asta bahwa dia akan membantunya untuk mengendalikan kekuatan iblis. Nah, di sini ada momen di mana Asta mengiyakan dan meminta Nuts untuk mengajarinya kekuatan iblis dengan benar. Yang itu berarti sudah dipastikan bahwa selanjutnya Nuts akan menjadi mentor bagi Asta guys. Di sini Asta sadar bahwa di kondisi yang sekarang hanya Nuts lah yang bisa dia andalkan, karena Nuts satu-satunya orang yang mengerti dalam menggunakan kekuatan iblis di kerajaan Clover. Ya mau gimana lagi ya guys, di kerajaan Clover itu kekuatan iblis sendiri dilarang, makanya pengetahuan tentang iblis di kerajaan Clover itu sangatlah minim. Jadi wajar aja selama time skip 6 bulan, kekuatan iblis Asta ini nggak terlalu berkembang pesat. Ya karena si Astanya belajar mandiri, nggak ada yang ngajarin dia tentang mengeksplor lebih dalam tentang kekuatan iblis. Nah, sekarang dia sudah mendapatkan mentor yang tepat yang mengerti tentang kekuatan Asta itu sendiri, tentang kekuatan iblis. Jadi nggak kebayang gue kira-kira perubahan seperti apa yang akan terjadi kepada Asta setelah dia diajari oleh Nuts. Sebenarnya di chapter kali ini, di sini Asta langsung ingin buru-buru dilatih atau diajari oleh Nuts guys. Namun sayangnya hal tersebut ditolak oleh Nuts, dan Nuts menyuruh Asta untuk istirahat terlebih dahulu. Lanjut yang kelima, dimulainya rapat para kapten. Oke, keesokan harinya di kerajaan Clover terlihat rapat para kapten sudah dimulai guys. Nggak cuma para kapten, tapi di sini Julius pun juga ikut dalam rapat. Yuno pun juga hadir sebagai pihak dari Golden Dawn mewakili William yang diculik. Sedangkan saat itu hanya pihak Black Bulls saja yang terlihat belum datang. Di sini terlihat Julius sudah menerima laporan dari Black Bulls, yang itu artinya
Setelah pulang ke kerajaan Clover, pihak Black Bulls langsung melaporkan apa yang terjadi kepada Julius. Dan Julius pun kembali menjelaskan laporan Black Bulls kepada para kapten. Sehingga para kapten pun bisa lebih paham dengan situasinya. Yang dimana isi laporan tersebut lebih ke tujuan Dark Riot yang ingin menciptakan pohon Qliphoth untuk menghubungkan dunia ini dan dunia iblis atau underworld. Dan untuk menciptakan itu semua dibutuhkan sihir Kapten Yami dan juga sihir William. Nah, setelah mendengar hal tersebut, di sini kita melihat ekspresi yang berbeda-beda dari para kapten. Kapten Real bereaksi seakan-akan kalau dia nggak percaya bahwa Kapten Yami dan William telah diculik. Kapten Charlotte masih dengan sikap sundirenya yang mengatakan bahwa mereka berdua ceroboh. Walaupun dalam hatinya si Charlotte ini sangat khawatir guys kepada Yami, sangat panik gitu. Ditambah lagi dia belum sempat mengungkapin cintanya kepada Kapten Yami, jadi makin panik lah si Charlotte ini. Selanjutnya, Yuno pun berbicara kepada para kapten. Di sini Yuno mengatakan bahwa anggota Dark Riot itu kekuatannya lebih kuat dari para kapten. Walaupun saat itu Golden Dawn bertarung dengan kekuatan penuh, tapi tetap aja mereka kalah guys. Bahkan di sini Yuno mengakui bahwa saat itu Dark Riot, khususnya Geno, belum serius dalam menghadapi Golden Dawn. Kapten Jack pun gak percaya dengan omongan Yuno dan menganggap bahwa omongan Yuno itu telah dilebih-lebihkan. Ya di sini Kapten Jack nggak terima dengan omongan Yuno, hingga akhirnya Fuegoleon berbicara dan menyuruh Jack untuk berhenti. Di sini Kapten Fuegoleon berpikir mereka harus segera mengambil tindakan, karena kan bisa aja saat mereka rapat, bisa aja gerbang Underworld sudah terbuka. Itu yang ada di pikiran Kapten Fuegoleon. Tapi di sini Kapten Fuegoleon juga berpikir mengambil tindakan merupakan suatu yang beresiko. Ditambah lagi masih banyak hal yang belum jelas dan tidak diketahui oleh para kapten. Begitupun dengan nasib Kapten Yami dan juga William. Saat ini belum diketahui nasib mereka seperti apa. Nah, lagi serius-serius rapat nih, Cyril malah rusak gitu, malah kocak guys. Ya namanya bocah ya, gue nggak ngerti lagi gitu. Saking polosnya, dia malah menduga kalau Yami dan William itu kemungkinan sudah mati. Sontak perkataan Cyril tersebut membuat Charlotte marah dong. Dan si Charlotte pun menatap April dengan tatapan yang cukup creepy gitu. Enak aja lu ngomong sembarangan gitu. Malah gue belum nyatain cinta sama Yami kan. Mungkin itu yang ada dalam pikirannya si Charlotte ya guys. Di sini Kapten Jack merasa bahwa rapat tersebut tidaklah efektif dan dia pun mencoba untuk pergi. Tapi di sini Kapten Nozel menghentikan Jack yang ingin pergi. Di sini Kapten Nozel menduga bahwa Jack akan pergi sendirian ke kerajaan Spade untuk menyelamatkan Kapten Yami dan William. Dan Jack pun menyangkal perkataan Nozel tersebut. Di sini Kapten Jack berkata bahwa dia tidak sebodoh itu. Dan walaupun dia ingin menyerang, itu tidak ada hubungannya dengan para kapten. Perkataan Jack ini pun disangkal oleh Charlotte. Di sini Charlotte tidak terima kalau Jack mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan para kapten. Karena menurut Charlotte, di sini yang ingin menyelamatkan Yami dan William gak cuma hanya Jack aja, tapi begitupun dengan para kapten yang lain. Dan memang para kapten pun seharusnya harus bersatu guys, tidak boleh bertindak gegabah. Kalau bertindak gegabah, justru malah akan membuat masalah yang lebih rumit lagi. Ya pokoknya saat itu terjadi kecekcokan antara Jack, Nozel, dan juga Charlotte. Hingga akhirnya Fuegoleon pun kembali menghentikan mereka bertiga. Ya intinya rapat para kapten di chapter 262 ini kacau banget dah guys, kacau banget. Para kapten tuh masih dengan egonya masing-masing. Ditambah lagi dengan pengetahuan mereka yang minim tentang kerajaan Spade, itu membuat jalannya rapat malah semakin kacau. Bahkan Julius pun selaku kaisar sihir cuma bisa diem melihat tingkah laku para kapten pada saat itu. Lanjut ke 6, kedatangan Nuts dan Asta di rapat para kapten. Oke, jadi di tengah-tengah kacaunya rapat para kapten, tiba-tiba di akhir chapter Nuts muncul sambil membawa Asta. Sontak, kedatangan Nuts pun mengagetkan para kapten lainnya. Di sini Nuts berkomentar bahwa sebenarnya para kapten ini sudah memiliki niat yang bagus. Tapi sayangnya, seperti yang kita lihat tadi, egonya para kapten masih tinggi banget sehingga rapat yang terjadi justru malah ribut guys, malah kacau. Dan yang cukup mengagetkan gue ya guys, di sini Nuts di depan para kapten berkata, "Aku benci orang yang tak bisa rapat dengan benar." Gila nggak tuh guys? Di depan para kapten yang punya egonya tinggi, si Nuts berani ngomong kayak gitu. Nggak ada takut-takutnya coy, nggak ada takut-takutnya. Emang deh, namanya anggota Black Bulls itu pasti ada barbar-barbarnya. Ya abis mau gimana lagi ya, bisa gue bilang si Nuts ini merupakan orang penting dalam rapat kali ini. Ibaratnya tuh dia saat ini tuh gestarnya gitu, bintang tamunya. Karena semua kunci informasi tentang kerajaan Spade itu ada pada dia guys. Bahkan informasi tentang keadaan Yami dan William sekalipun. Dan dengan informasi yang dia miliki, sudah pasti mau nggak mau akan membuat para kapten mendengarkan perkataannya. Sehingga membuat jalannya rapat pun menjadi lancar dibandingkan saat ini. Ya, dengan kedatangan Nuts ini, di chapter selanjutnya,
kemungkinan kita masih akan berada di seputaran rapat. Dan di sini Nuts akan banyak bicara karena dia akan menjelaskan semua tentang yang dia tahu, mulai dari kekuatan iblis yang dia punya, tentang keadaan Yami dan William, tentang Pohon Klipot, tentang Dark Riot, tentang ritual-ritual Dark Riot, pokoknya semuanya. Dan di chapter selanjutnya lagi, baru kita akan melihat Nuts mulai melatih Asta untuk menggunakan kekuatan iblisnya. Ya, pokoknya patut kita tunggu, guys. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 261 dan juga 262. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification, oke? Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus juga ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.